Halo, nama saya Melianti, NPM 1842145. Dalam video ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Metodologi Penelitian dengan judul Struktur Dewan Direksi dan Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Publik di Indonesia. Dan di sini dapat dilihat mode penelitian saya. Terdapat variabel independen yang terdiri dari ukuran dewan direksi, independensi direksi, frekuensi rapat direksi, keragaman gender direksi, keahlian direksi, komposisi direksi asing, ukuran remunerasi direksi, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan juga variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, dan probabilitas. Terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial. Ini adalah deskripsi sampel penelitian saya. Di sini bisa dilihat perusahaan BEI yang terdaftar di tahun 2016 sampai 2019 terdapat 723 perusahaan. Dari itu yang tidak melaporkan laporan berkelanjutan secara berturut-turut terdapat 657 perusahaan, dan perusahaan yang melaporkan laporan keberlanjutan secara berturut-turut terdapat 66 perusahaan. Dari itu lama tahun penelitian kita adalah 4 tahun. Jumlah data penelitian sebelum outlier adalah 264 data. Dan setelah dilakukan pengujian outlier terdapat 53 data abnormal yang harus dihapus. Dan setelah itu terdapatlah data observasi setelah outlier adalah 211 data. Dan ini adalah hasil pengujian statistik deskriptif. Dari tabel ini kita bisa lihat terdapat minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi setiap variabel. Variabel independen, variabel kontrol, maupun variabel dependen. Setelah melakukan pengujian statistik deskriptif, selanjutnya akan melakukan uji regresi panel, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Untuk uji Chow berdasarkan hasil pengujian di atas, menunjukkan nilai probabilitas dari cross-section chi-square adalah 0. Dari hasil itu membuktikan bahwa pengujian tersebut cocok untuk menggunakan Fixed Effect Model atau FEM, dikarenakan nilai probabilitas tersebut berada di bawah 0,05. Dan untuk uji Hausman, berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan nilai probabilitas dari cross-section random adalah 0,9577. Dari hasil itu membuktikan bahwa pengujian tersebut cocok menggunakan Random Effect Model atau REM, dikarenakan nilai probabilitas tersebut berada di atas 0,05. Setelah melakukan pengujian uji regresi panel, setelah itu adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdiri dari uji F, uji T, dan uji adjusted R-square. Untuk uji F ini berdasarkan hasil pengujian regresi panel melalui Fixed Effect Model menunjukkan nilai probabilitas adalah 0, yaitu yang di bawah 0,05. Oleh karena itu, dapat dibuktikan bahwa variabel berupa ukuran dewan direksi, independensi direksi, frekuensi rapat direksi, keragaman gender direksi, keahlian direksi, komposisi direksi asing, ukuran remunerasi direksi, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial akan mempengaruhi pengungkapan CSR secara simultan. Dan untuk uji R-square, berdasarkan hasil pengujian regresi panel melalui Fixed Effect Model, nilai adjusted R-square sebesar 0,556890. Variabel independen yang terdiri dari ukuran dewan direksi, independensi direksi, frekuensi rapat direksi, keragaman gender dewan, keahlian direksi, komposisi direksi asing, ukuran remunerasi direksi, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial, serta variabel kontrol yang berupa umur perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, dan probabilitas dapat menjelaskan 55,689% atau 56% mengenai variabel dependen, yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan sisanya 44% variabel dependen dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya adalah hasil uji T. Dari hasil ini dapat dilihat jika nilai signifikan berada di bawah 0,05, maka variabel tersebut memiliki hubungan signifikan terhadap variabel dependen.
Dan untuk nilai koefisien, jika bernilai min, maka signifikan tersebut negatif. Dari hasil pengujian regresi panel yang di atas ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen berupa ukuran remunerasi direksi memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05, yaitu 0,003230, dan koefisien yang bernilai positif sebesar 2,981720. Maka variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Dan juga variabel kepemilikan asing memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05, yaitu 0,002935, dan koefisien yang bernilai negatif yaitu min 3,012212. Maka variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan variabel independen lainnya memiliki nilai probabilitas di atas 0,05, maka variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Untuk variabel kontrol yang berupa average memiliki nilai probabilitas yang di bawah 0,05, yaitu 0,000041. Dan koefisien yang berupa nilai negatif yaitu min 4,19548, maka variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan variabel kontrol lainnya memiliki nilai probabilitas yang di atas 0,05, maka variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan beberapa pengujian yang dilakukan sebelumnya, terdapat persamaan model regresi berupa Y sama dengan alfa kurang 0,323317x1, yaitu ukuran dewan direksi, dan Y adalah pengungkapan tanggung jawab sosial, kurang 0,999114x2, yaitu independensi direksi, kurang 0,252034x3, yaitu frekuensi rapat direksi, tambah 0,920588x4, yaitu keragaman gender direksi, tambah 1,107461x5, yaitu keahlian direksi, kurang 0,886343x6, yaitu komposisi direksi asing, tambah 2,981720x7, yaitu ukuran remunerasi direksi, kurang 3,012212x8, yaitu kepemilikan asing, kurang 0,0853939x9, yaitu kepemilikan institusional, tambah 1,046342x10, yaitu kepemilikan institusional, kurang 0,087480x11, yaitu umur perusahaan, tambah 1,994488x2, yaitu ukuran perusahaan, kurang 4,1954778x13, yaitu leverage, dan kurang 1,689132x14, yaitu probabilitas. Berikut adalah hasil uji hipotesis. Untuk variabel ukuran dewan direksi itu adalah variabel independen pertama yang diteliti saya. Pada tabel sebelumnya dapat dilihat kalau variabel ini memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,746800 yang merupakan di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan kalau ukuran dewan direksi tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini dapat didukung oleh Novianti Henry 2018 yang membuktikan bahwa variabel ukuran dewan direksi tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Akan tetapi juga ada peneliti yang tidak mendukung peneliti ini, seperti penelitian Aminu Isa dan Muhammad 2014, Darmawan Krishna dan Suhardianton 2016, Taufik 2019, dan Guerrero Villegas 2018 yang menggambarkan bahwa ukuran dewan direksi signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dan untuk variabel independensi direksi merupakan variabel independen kedua dari penelitian saya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,318941 yang merupakan di atas 0,05, sehingga dapat dilihat
sebagai independensi direksi ini tidak memiliki hubungan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian tersebut dapat didukung oleh Majed 2015 dan Ahmad 2017 yang membuktikan kalau variabel independensi direksi tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Akan tetapi juga ada penelitian yang tidak mendukung penelitian ini, seperti penelitian Garas dan Elmasyah dan Garcia Sanchez dan Martinez Ferrero 2017 yang menggambarkan bahwa independensi direksi signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian Bansal 2018 juga memiliki hasil yang berbeda dengan peneliti lainnya, di mana hasil yang didapatkan adalah independensi direksi memiliki hubungan signifikan positif, negatif, atau tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Untuk pembahasan uji hipotesis ketiga adalah frekuensi rapat direksi. Penelitian yang telah diteliti di mana hasil variabel frekuensi rapat direksi ini memiliki nilai probabilitas sebesar 0,801279 yang berada di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan kalau frekuensi rapat direksi tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini dapat didukung oleh Harimawan 2020, Nur 2020, Susanto 2019, dan Haslinda 2016 yang membuktikan bahwa variabel frekuensi rapat direksi tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Akan tetapi juga ada peneliti yang tidak mendukung peneliti ini, seperti penelitian Jamali 2020 yang menggambarkan bahwa frekuensi rapat direksi signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah variabel keragaman gender dewan, merupakan variabel independen keempat pada penelitian ini. Penelitian yang telah diteliti terhadap variabel keragaman gender dewan memiliki nilai probabilitas di atas 0,05, yaitu sebesar 0,358397, sehingga dapat disimpulkan kalau keragaman gender dewan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini dapat didukung oleh Nasem 2017, Farida 2020, dan Matita Putih dan Davianti 2020 yang membuktikan bahwa variabel keragaman gender dewan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Akan tetapi juga ada penelitian yang tidak mendukung peneliti ini, seperti penelitian Agiemang 2017 dan Fong 2020 yang menggambarkan bahwa keragaman gender dewan signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah pembahasan uji hipotesis 5. Untuk variabel keahlian direksi ini memiliki hasil yang nilai probabilitasnya sebesar 0,269452 yang berupa di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa keahlian direksi tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini dapat didukung oleh Pajaria 2016, Kan 2019, Guerrero Villegas 2018, Handajani 2020, dan Jahid 2020 yang membuktikan bahwa variabel keahlian direksi tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Setelah itu adalah pembahasan uji hipotesis 6 untuk variabel komposisi direksi asing. Dari hasil ini dapat dilihat variabel komposisi direksi asing ini memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,376519 yang di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi direksi asing tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini dapat didukung oleh Majed 2015 dan Kan 2019 yang membuktikan bahwa variabel komposisi direksi asing tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Akan tetapi juga ada peneliti yang tidak mendukung peneliti ini, seperti penelitian Eriandani 2016, Garanina dan Arai 2020 yang menggambarkan bahwa komposisi direksi asing signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Peneliti Dodi Setiawan 2018 juga memiliki hasil yang berbeda dengan peneliti lainnya, di mana hasil yang didapatkan adalah komposisi direksi asing memiliki hubungan signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah pembahasan uji hipotesis ke-7. Untuk variabel ukuran remunerasi ini memiliki nilai probabilitas sebesar 0,003230 yang berada di bawah 0,05
dan nilai koefisiennya sebesar 2,981720 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran remunerasi direksi berhubungan signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian tersebut dapat didukung oleh Muhammad Rajali 2019, Esa dan Jahari 2016, Jamali 2020, Efieja Aswadi Abdul 2018, dan Premavari dan Utami 2020 yang membuktikan bahwa variabel ukuran remunerasi direksi berhubungan signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dan selanjutnya adalah pembahasan uji hipotesis ke-8, variabel kepemilikan asing. Untuk hasil ini memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,002935 yang merupakan di bawah 0,05 serta nilai koefisiennya sebesar min 3,012212 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing berhubungan signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian tersebut dapat didukung oleh Garanina dan Arai 2020 dan Nurdiono 2020 yang membuktikan bahwa variabel kepemilikan asing berhubungan signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Akan tetapi juga ada peneliti yang tidak mendukung peneliti ini, seperti penelitian Oktariani dan Mimba 2014 dan Susanto dan Joshua 2019. Yang menggambarkan bahwa kepemilikan asing tidak berhubungan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Peneliti Kuo dan Zheng 2021 juga memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian lainnya, di mana hasil yang didapatkan adalah kepemilikan asing memiliki hubungan signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah variabel kepemilikan institusional. Variabel tersebut adalah variabel ke-9 dalam penelitian saya. Peneliti ini terdapat hasil nilai probabilitasnya sebesar 0,993196 yang di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian tersebut dapat didukung oleh Ariful Habib 2020 yang membuktikan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Akan tetapi juga ada peneliti yang tidak mendukung peneliti ini, seperti penelitian Nurleni 2017, Ratnasari dan Mehta 2017, Septriliana dan Sukamulja 2017, dan Setejo dan Amu 2019 yang menggambarkan bahwa kepemilikan institusional berhubungan signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dan untuk variabel kepemilikan manajerial adalah variabel independen terakhir dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki hasil nilai probabilitasnya sebesar 0,296692 yang merupakan di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian tersebut didukung oleh Nur Fadilah dan Sagara 2016 yang membuktikan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Akan tetapi juga ada peneliti yang tidak mendukung peneliti ini, seperti penelitian Sutojo dan Amu 2019, Asrori 2019, dan Agostia 2019 yang menggambarkan bahwa kepemilikan institusional berhubungan signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Peneliti Nurleni 2017 juga memiliki hasil yang beda dengan peneliti lainnya, di mana hasil yang didapatkan adalah kepemilikan institusional berhubungan signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi. Kesimpulan saya adalah berdasarkan pengujian dan analisis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan kalau ukuran remunerasi direksi mempengaruhi secara signifikan positif dan kepemilikan asing mempengaruhi secara signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan ukuran dewan direksi, independensi direksi, frekuensi rapat direksi, keragaman gender dewan, keahlian direksi, komposisi direksi asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan juga terdapat beberapa keterbatasan yang peneliti rasakan dalam penelitian pengaruh variabel independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain peneliti meneliti perusahaan yang terdapat di BRI pada periode 2016 sampai 2019 dan adanya keterbatasan untuk meneliti
lebih lanjut tentang laporan keberlanjutan di BRI, karena tidak semua perusahaan ada melaporkan laporan keberlanjutan secara berturut-turut. Dan juga berdasarkan evaluasi hasil penelitian, penulis bermaksud memberikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan semakin banyak peneliti yang mampu mengkaji lebih banyak sumber daya dan bahan referensi terkait efektivitas sarana-prasarana pendidikan dan proses pembelajaran agar hasil penelitian lebih baik dan lengkap. Dan juga diharapkan peneliti selanjutnya akan lebih mempersiapkan diri dalam pengumpulan atau pengambilan dan semua proses lainnya sehingga dapat melakukan penelitian yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.